bersolawat, insyaallah kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, para jamaah salat subuh ini insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar berkata, al-ubbadu salasatu asnafin. Kata beliau, atau kata Khalifah Abu Bakar, orang yang menyembah Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ya'budunallaha ala sabilil khawfi. Ada orang yang menyembah Allah karena dia takut dengan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya'budunallaha ala sabilir raja. Ada orang yang menyembah Allah karena dia mengharapkan rahmat Allah. Dengan dia sembah Allah, maka Allah merahmati dia. Kemudian yang ketiga, ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Ada orang dia sembah Allah karena dia cinta kepada Allah. Jadi dia tak mengharapkan, tak takut karena neraka, bukan karena azab Allah dia beribadah, tetapi dia memang beribadah karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri orang yang beribadah kepada Allah karena takut siksanya? Yang pertama, di dalam dirinya ada sifat tawadhu, merendahkan hati atau merendahkan diri. Kadang-kala ada orang yang rendah hati, rendah diri dia di hadapan manusia, tapi dia sombong di hadapan Allah. Di hadapan manusia yang dilawan dia, yang anggap orang lah dia orang baik, yang anggap orang dia rendah hati, tapi di hadapan Allah sombong. Orang macam mana dia ini? Orang yang tak mau mentaati perintah-perintah Allah. Walaupun dia sombong, tapi kalau perintah Allah dia bangkang, berarti dia sombong dan lantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menolak kebenaran, ini termasuk sombong. Nasihati orang tua tadi, onda hatinya biasanya menasihati, sombong juga. Diberikan, dijelaskan kepada dia kebaikan, dijelaskan kepada dia satu nasihat, tak diterima. Atau dia anggap dirinya lebih baik daripada orang yang menasihati, sombong juga. Meskipun ramah dia, elok dia, santun dia di hadapan orang lain, dengan kepribadian dia sendiri, tapi ketika dia tolak kebenaran, ketika dia memilih dan memilah siapa yang cocok menasihati dia, maka ini juga satu kesombongan. Maka ibadahnya yang dia lakukan tadi bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau semata-mata dia beribadah karena Allah, pasti dia terima dari siapapun datangnya kebenaran ini. Kemudian yang kedua, dia mempunyai sikap selalu menganggap bahwa kebaikan yang dia lakukan belum seimbang dengan kebaikan atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kadang-kadang karena seorang itu anggap itu berbuat baik, Bapak,
Jadi kadang-kadang mengeluh hawa kepada Allah. Aku sudah rajin sholat, mengapa aku tak kaya juga? Aku rajin sholat, mengapa aku sakit-sakitan? Mengeluh sama Allah. Kenapa timbul keluhan kita ini? Karena kita anggap kebaikan kita sudah banyak. Padahal di balik yang kita anggap banyak kebaikan kita itu, nikmat Allah lebih banyak. Mana lamuan kita sakit daripada sehat, pasti lamuan kita sehat. Dah pasti itu. Maka Nabi Ayub alaihissalam ketika disuruh istrinya minta sama Allah supaya kau disehatkan. Kau kan seorang nabi, doa kau pasti didengarkan Allah, pasti diijabah Allah. Apa kata jawab Nabi Ayub? Apa kata Nabi Ayub? Aku malu kepada Allah. Aku lebih lama sehat dibandingkan sakit. Baru ini aku dites Allah sakit. Baru ini aku dicoba Allah sakit. Mengapa pula aku mengeluh sama Allah? Maka kita harus selalu menganggap bahwa kebaikan yang kita lakukan ini tak boleh apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah yang kita lakukan Bapak? Paling sholat lima waktu, sholat sunnah, mohon maaf jarang kita. Puasa wajib, puasa sunnah jarang kita. Nah wajib kita lakukan. Kalau kita anggap ini sudah tepat, sudah pas membayar nikmat yang diberikan Allah, maka tak mungkin bisa. Pasti nikmat yang diberikan Allah lebih banyak dibandingkan kebaikan yang kita lakukan. Kadang-kadang miskin awal mengeluh juga. Mengapa bisa selalu miskin? Kenapa aku tidak diberikan Allah jadi orang kaya? Padahal namanya nikmat Allah dikasih Allah sama kita tak mandi menyimpannya, tapi kita keluhkan kepada Allah. Maka orang yang beribadah kepada Allah, meskipun dia karena takut dengan siksa Allah, dia selalu menganggap bahwa semua kebaikan yang dia lakukan belum seberapa dibandingkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah karena takut dengan siksaan Allah, dia menganggap bahwa kejahatan yang dia lakukan lebih banyak dibandingkan kebaikan yang dia kerjakan. Mana banyak kita ni baik atau jahat, pasti banyak jahat Bapak. Begitu bangun mata kita ni mulut mengkatai orang. Begitu tak bangun kita tengok apa sah, nampak kita orang lagi bini, lakinya ganti bininya buruk, kita bilang bodoh dah. Mengaku begitu ganti dia dapat bininya buruk. Nampak omak-omak omak-omaknya cantik, bininya cantik, lakinya buruk. Tetangga dia cakap dulu, saya cocok orang tak salah sebenarnya. Ada lebih parah, laki buruk, bini buruk, kita pakai juga kan. Cuma orang itu lelaki besok. Mulut, mata, lari kepada mulut. Apalagi 24 jam kita hidup dalam sehari, 12 jam kita aktif. Kadang-kadang kita sadari lebih banyak nan tak elok kita lakukan dibanding yang elok. Maka pasti manusia ini banyak jahatnya daripada eloknya. Kenapa kita harus selalu menganggap banyak jahat kita daripada elok kita? Supaya kita selalu termotivasi berbuat kebaikan Bapak Ibu. Biar termotivasi awak. Kalau dah kita anggap banyaknya elok kita dari jahat kita, begitu-gitu saja daripada awak, tak tambah-tambah. Kemudian